Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Di video kali ini aku mau ke Seoul, mau ke klinik lagi. Dan sekarang itu udah jam 10 kurang, jadi aku mau ke terminal bus. Nah kali ini aku nggak naik taksi, aku pengen coba naik skuter. Walaupun di sana itu sebenarnya nggak ada nggak ada tempat parkir. Aku mau coba nih bawa, karena aku pernah ngeliat ada tempat yang aman buat naruh ini katanya. Dan katanya juga kan di Korea itu aman. Nah, aku pengen nyoba nih. Kira-kira kalau aku taruh di sana, kira-kira bener aman atau enggak? Mudah-mudahan sih aman ya. Mudah-mudahan sih aman. Oke lah, kita langsung berangkat aja, karena takutnya ketinggalan bus. Let's go, kita prepare dulu teman-teman. Aku juga udah persiapan tas. Let's go. Oke teman-teman, jadi aku udah siap. Dan kali ini aku harus pakai sarung tangan ya, karena ini udah mulai dingin sekarang. Kayaknya tadi kalau nggak salah 9 derajat gitu ya. Tambah aku pakai skuter, jadi harus pakai sarung tangan, kalau nggak dingin banget. Oke, let's go, kita berangkat ke terminal ya. Halo teman-teman. Sekarang aku lagi di persawahan teman-teman ya. Kalian mau sedikit berbagi cerita lah yang aku alamin di sini ya. Nah, di sini itu sekarang lagi musim panen padi teman-teman tuh. Nah, ini ada sebagian yang udah dipanen, sebagian yang belum. Cuman kalau di daerah aku ya, daerah Subang gitu ya, daerah Compreng gitu, kalau musim panen itu panasnya minta ampun. Di sini juga terang sih, terang. Tapi posisinya tuh dingin. Jadi kalau orang panen ya mungkin nggak akan kepanasan, malah keademan malah. Ini aja aku udah pakai sarung tangan tebel nih, tapi masih tembus karena aku pakai skuter kan. Ini masih tembus, apalagi ini leher-leher. Aku nggak pakai shell atau penghangat gitu. Dan biasanya di sini habis dipanen tuh dibungkusnya kayak gitu tuh. Tuh kelihatan nggak nih yang bulat-bulat gini nih. Aku juga nggak tahu itu tuh apa masih ada padinya atau cuman si batangnya gitu, jeraminya. Tapi kayaknya semuanya di sini pakai mesin teman-teman, nggak pakai manual arit gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kayak gini enak ya, maksudnya orang yang panen padi itu nggak kepanasan gitu kan, justru malah kedinginan. Dan musim gugur ini emang tepatnya buat musim panen, entah itu padi, sayuran, apa segala macam, karena nanti musim dingin bakal sulit untuk menanam teman-teman, karena kekeringan, terus air juga nanti sungai-sungai itu bakal kering gitu kan, pohon-pohon bakal kekeringan, nanti baru tumbuh lagi ketika pas musim semi. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi aku mau lanjutin perjalanan ke terminal buat ke Seoul. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah teman-teman, ini padi yang udah dipanen. Nah itu dibentuk kayak gitu, kayaknya jeraminya sih itu ya, atau padinya ya, soalnya di sebelah sini juga ada yang jeraminya numpuk-numpuk nih teman-teman. Dan di sini tuh panen kacang kedelai juga teman-teman. Bukan kacang kedelai, apa ya, kacang apa ya namanya, kayak gini nih teman-teman. Tuh. Nah itu sepanjang jalan tuh teman. Oke, kita lanjutin perjalanan ya. Di sini suasananya emang pedesaan banget sih. Oke guys, aku udah sampai di terminal. Dan skuter aku di belakang sana tuh. Jadi aku mau beli tiket dulu guys. Oke.
Yo. Nambu Seoul justru. Nambu. Nih. Oke guys, aku udah dapat tiketnya. Dan seperti biasa ongkosnya 6.600 ya. Kita nunggu ya. Halo guys, jadi aku udah sampai di Terminal Nambu dan aku sempat ngalamin insiden guys barusan, yaitu dompet aku hilang. Kayaknya jatuh nggak sengaja di Terminal Teso ya. Aku sempat panik banget dan bingung banget karena dompet, uang, ATM itu di sana semua. Jadi sepanjang jalan aku nggak bisa tidur tadi. Terus akhirnya aku telepon teman-teman yang ada di rumah gitu ya, di pabrik. Aku nanya mereka ada yang mau ke Teso nggak gitu. Aku minta tolong buat cariin dompet aku gitu. Tadi sempet ada satu teman aku yang kesana, terus dia sempat nyari-nyari dan nggak ketemu teman-teman. Wah, aku udah bingung banget. Sekarang pun aku nggak bawa uang cash ya. Cuman pas ya udahlah, aku udah pasrah gitu. Yang penting aku nanti mau buat laporan aja kalau dompet aku hilang gitu kan. Jadi ID apa segala macamnya tuh ada di sana. Cuman alhamdulillah pas udah aku pasrah, ya Allah ya udahlah pasrah lah, mau gimana lagi gitu kan. Terus aku ditelepon lagi tuh, dan alhamdulillah dompetnya tuh ketemu teman-teman. Ternyata di Seven. Kayaknya sih mungkin udah jatuh terus ketemu sama orang, terus dia kasihin ke penjaga Seven ya, 7-Eleven maksudnya. Mungkin kayak gitu. Tapi alhamdulillah ketemu. Nah sekarang aku tinggal nyari, minta bantuan orang gitu ya untuk narik uang cash, karena aku udah gak bawa apa-apa lagi nih. Uangnya semuanya di dompet. Oke teman-teman, buat teman-teman yang lagi mau perjalanan jauh, saran saya dompet taruhnya di tas aja, jangan taruh di celana gitu ya, kecuali emang kantong celananya dalam banget. Karena ya ini buat pelajaran lah aku juga ke depannya. Jadi kalau mau taruh di kantong itu uang cash aja, sedikit aja, secukupnya aja gitu. Oke ya teman-teman, aku mau nyari uang cash, habis itu baru ke Sinsayok seperti biasa. Let's go. Oke guys, jadi aku udah selesai dari klinik dan tadi sempat kebingungan ya dari Nambu Terminal mau ke Sinsayok gitu. Aku sempat kebingungan karena aku nggak punya uang cash dan nyari bantuan gitu ya ke orang-orang sekitar. Dan kebetulan di Nambu tadi aku nggak nemuin orang asing, orang Indonesia gitu nggak nemu. Adanya orang Korea, kayaknya ada orang Thailand juga kalau nggak salah. Jadi orang Indonesia aku nggak nemu. Nah aku coba beberapa orang buat minta tolong gitu ya, orang Korea. Aku pengen minta tolong, minta uang cash dengan cara aku transfer ke dia gitu. Aku transfer ke dia, dia narik dari ATM gitu ya. Tapi pada nggak ngerespon gitu. Oke lah, akhirnya aku dikasih saran buat ke kantor polisi aja. Sampai akhirnya ya udah, aku beraniin diri ke kantor polisi minta tolong. Tadinya pengen dikasih sama Pak polisi itu 5.000, terus ditambahin lagi 10.000 sama dia. Aku bilang enggak, aku nggak butuh, maksudnya nggak, ya aku butuh uang tapi nggak kayak apa ya, nggak perlu dikasihanin gitu. Jadi aku bilang ke Pak polisi, Pak saya transfer aja lah ke Bapak gitu. Nah Bapak minta tolong tarikin uang cash buat saya gitu sebanyak 50.000, karena dia di situ nggak punya uang 50.000. Akhirnya si bapak polisinya oke lah kata dia kayaknya keluar nyari bank mungkin ya. Terus aku sambil transfer tuh ke rekening dia. Terus pas dia balik tuh kayak ngos-ngosan gitu
kayaknya dia lari-lari sih. Soalnya aku bilang aku ada janji jam 2. Nah, itu tuh posisinya jam setengah 2. Ya udah, akhirnya asar guys. Akhirnya aku dapet tuh uang 50.000 kan, uang cash gitu. Cuman pas nyampe stasiun aku bingung lagi karena aku nggak ada Kyotong Kade gitu kan, nggak ada kartu buat transportasi kereta gitu, dan pakai uang cash tuh nggak bisa di sini teman-teman. Jadi harus pakai kartu. Akhirnya aku minta tolong lagi ke orang, nungguin orang gitu ya, pelongo-pelongo, karena mereka pada buru-buru semua gitu. Akhirnya ada bapak-bapak yang nolongin, terus aku dikasih tahu caranya buat beli kartu sementara gitu. Jadi kayak kartu transportasi yang sekali pakai lah. Nah, sekarang aku udah selesai dari kliniknya. Gedungnya tuh di sini. Nah, sekarang aku mau langsung pulang aja. Tadinya tuh aku mau rencananya mau ke salah satu tempat, cuman karena insiden ini kayaknya aku lebih baik balik lagi aja dulu ke rumah. Karena aku juga bawa uang cuman ya tadi doang gitu yang di ini sama Pak Polisi tadi. Ini sisa 32.000 karena aku tadi udah beli kartu kartu Kyotong Kade ya, kartu transportasi gitu buat naik kereta lagi. Jadi insiden ini lumayan menjadikan pelajaran sih, biar lebih hati-hati lagi buat siapapun ya, buat teman-teman ya, jadikan ini suatu pelajaran. Oke teman-teman, sekarang aku mau pulang dulu. Mungkin nanti bulan depan aku kesini lagi sekitar tanggal 22 lagi, atau enggak tanggal 19. Mudah-mudahan sih tanggal 19 nya ya. Oke, let's go, kita pulang teman-teman. Oke guys, jadi aku udah di terminal Teso lagi, dan aku mau langsung pulang aja. Aku juga udah persiapan kunci skuternya, dan alhamdulillah skuternya masih aman di sana. Jadi kita langsung pulang aja. Oke guys, kita langsung pulang aja. Tapi sebelum pulang aku mau mampir dulu, mau belanja beberapa ini dulu karena masih ada uang cash ya. Jadi kita beli barang aja, sisanya kita belanja besok ya. Jadi sekalian nanti aku ceritain lagi kronologinya dompet aku kenapa bisa jatuh. Oke, kita ketemu langsung di rumah aja nanti ya. Let's go. Ya teman-teman, alhamdulillah dompetnya bisa balik lagi. Jadi kronologisnya kurang lebih tadi tuh aku berangkat dari rumah, posisi dompet di tas ya. Terus nyampe loket, aku mau bayar beli tiket gitu, beli tiket bus. Aku ambil uang, terus habis itu si dompet ini aku taruh di kantong belakang. Sedangkan kantong belakang ini posisinya itu nggak dalam ya, jadi kayak apa ya, pokoknya ngepas banget lah sama dompet ini. Bahkan bisa dibilang agak nongol sedikit dompet ini. Terus sambil nunggu bus, aku ya sambil scroll sosmed. Terus aku pikir kayaknya aku butuh minum gitu. Nah di sebelah terminal itu kan ada kayak minimarket gitu ya. Nah aku belilah minuman di situ.
Terus setelah beli, nah beli itu aku nggak buka dompet teman-teman. Jadi aku nggak ngambil uang dari dompet, aku ngambil kembalian dari aku beli tiket itu yang ada di jaket gitu ya. Terus aku sempat nunggu tuh di depan minimarket itu, ya kayak 7-Eleven gitulah. Nah aku udah nggak fokus ke dompet teman-teman, jadi aku fokusnya ke HP sama nunggu bus datang. Setelah itu datanglah mobil, naiklah aku sambil masih scroll sosmed apa segala macam. Akhirnya aku mau merem. Nah setelah di setengah perjalanan aku baru sadar, aku baru inget aku tuh naruh dompet di kantong belakang. Pas aku cek, kok nggak ada. Oke, mungkin di dalam tas. Aku cek di dalam tas dan benar nggak ada, karena emang aku inget nggak masukin dompet ini ke tas. Nah di situ aku udah mulai panik. Akhirnya telepon lah sama beberapa temen di sini di pabrik, nanya kalau ada nggak yang mau ke daerah Teso gitu ya, dan aku minta tolong untuk nyariin dompet ini di sekitaran terminal gitu. Oke, ada yang satu temen aku yang dia ke Teso, terus dia sempat nyari, tapi dia udah bilang aduh kayaknya udah nggak ada katanya. Dia udah nyari kemana-mana, ke kolong-kolong kursi gitu ya, dan nggak ada. Ya itu aku udah sempet udahlah. Padahal posisinya tadi tuh udah ngantuk banget di mobil, tapi karena dompet ini, aku kepikiran ke dompet ini, jadi ngantuk hilang, malah bawaannya tuh panas, berkeringat badan, udah panas dingin. Cuman pas ya udahlah, aku bilang ya udah mungkin udah bukan rezekinya lagi. Akhirnya ya udah aku ikhlasin, aku tutup telepon. Terus nggak lama dia telepon lagi dan bilang kalau dompetnya ketemu. Dan di situ alhamdulillah aku langsung plong. Cuman nyampe di Nambu Seoul, dompet ini aku udah nggak kepikiran, alhamdulillah udah aman gitu ya, udah dibawa pulang. Nah cuma nyampe Nambu Seoul di terminal itu aku udah bingung lagi, karena aku udah posisi nggak bawa uang cash kan, dan ya aku dari terminal bus untuk ke lokasi yang dituju itu masih harus naik kereta, sedangkan naik kereta itu kita harus pakai kartu. Jangankan kartu, uang cash pun aku udah nggak pegang. Aku pegang cuman 1.000 berapa gitu, ada koin-koinnya gitu, dan itu nggak mungkin banget gitu bisa dipakai. Akhirnya aku nyari orang yang bisa bantu, tapi kayaknya nggak nemu. Terus ada salah satu bapak-bapak yang nyaranin aku ke kantor polisi aja. Akhirnya aku tadi ke kantor polisi guys. Jadi sempet minta tolong lah, minta bantuan, dan sempat mau dikasih uang 5.000 won. Aku bilang nggak cukup ini kataku, karena aku mau balik lagi nanti ke sini gitu kan. Bukan nggak tahu diri ya, maksudnya ya emang karena nggak cukup gitu. Terus akhirnya aku bilang gini aja Pak, minta tolong kasih saya akan transfer ke rekening Bapak, terus Bapak minta tolong tarikan uang itu buat saya gitu. Akhirnya dia, di situ banyak sih polisi gitu, cuman yang lain juga pada nggak punya uang cash gitu, karena emang di Korea itu jarang banget sih pakai uang cash, kebiasaan pakai kartu gitu. Akhirnya ya udahlah, si bapak ini dia bela-belain nyari bank, terus aku transfer dan dia ngasih uang itu. Aku jadi ngambil 50.000 doang sih. Setelah itu ya aku lari-lari, karena dikejar waktu gitu ya, karena aku udah janji jam 2:30 dan itu udah jam 2 kurang posisinya. Bahkan pas aku naik kereta itu udah jam 2 lewat sih, untungnya nggak jauh, jadi aku masih bisa sempat tepat waktu lah. Terus akhirnya
ya aku mutusin pulang lagi karena sebenarnya habis itu aku ada destinasi lain, cuman karena ada trouble ini ya udahlah, aku pikir uang juga udah nggak ada gitu kan, akhirnya aku pulang lagi. Nah, dari kejadian ini ada beberapa pelajaran yang aku ambil dan mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lagi nonton. Yang pertama, jangan pernah taruh dompet itu di kantong gitu ya, kecuali kantongnya emang dalam atau ada selerekannya atau apa gitu. Apalagi kalau teman-teman pakai tas, pakai sling bag gitu ya, mending teman-teman taruh dompetnya di sana. Nah, kalau seumpama teman-teman repot nanti mau ngambil uang apa segala macam, nah caranya simpan aja beberapa uang di kantong teman-teman. Jadi kalau ada pembayaran atau apa, teman-teman bisa ngambil yang dari kantong, jadi nggak ngambil dari dompet gitu ya. Terus pelajaran kedua, selalu cek lagi barang-barang bawaan, jangan sampai pas di tengah jalan baru ingat gitu kan, aduh barang apa itu tadi ya gitu. Terus tenang, jangan langsung panik gitu ya, cari solusinya, terus tanya teman-teman yang udah senior gitu kan gimana caranya, atau mungkin orang-orang sekitar yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir yang paling penting, kalau teman-teman nemu barang gitu ya, apapun itu barangnya, lebih baik teman-teman kasih ke pihak yang berwajib atau apa gitu ya, karena kita nggak tahu, mungkin orang itu kehilangan barangnya dan sebenarnya dia butuh banget barangnya gitu kan. Jadi bisa ya kayak saya lah istilahnya, saya sebenarnya nggak terlalu permasalahkan masalah uangnya, walaupun ya menurut saya uangnya lumayan gitu ya. Tapi yang bermasalah itu, yang aku pikirin itu identitas sama ATM-nya, karena kalau seumpama ini sampai hilang, bakal ngurus lagi, ribet lagi gitu kan. Jadi banyak kegiatan lah akhirnya, dan mungkin juga makan waktu gitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin nanti suatu saat dimanapun berada nemu barang-barang yang mungkin itu penting, lebih baik teman-teman serahin ke pihak berwajib untuk dikembalikan ke pemiliknya. Nah, itu aja teman-teman mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil, terutama buat saya. Karena sebenarnya saya tuh jarang banget naruh dompet di celana, itu jarang banget. Apalagi kalau mau pergi jauh, pasti aku taruh di tas. Karena kalau tas itu kelihatan gede gitu, jadi nggak mungkin ketinggalan. Nah, aku biasanya sisipkan uang untuk keperluan itu ya secukupnya di kantong, nggak naruh dompet gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.